Bab 713. Dia dalam bahaya. Wanita bergaun polos. Sebenarnya Mileye juga sangat penasaran siapa wanita bergaun polos itu, tapi sayangnya dia bertanya 2 kali, tapi wanita bergaun polos itu tidak menjawab. Segera, lelaki tua itu membawa Mileye ke kota. Setelah memasuki kota, Mileye tercengang. Kota ini kosong, tidak ada apa-apa. Mileye memandang lelaki tua itu, senior. Orang tua itu tersenyum dan berkata, "Raihanmu, kamu bisa memanggilku penatuamu." Mileye mengangguk, "Penatuamu, mengapa tidak ada seorang pun di kota ini?" Mungyu berkata, "Kamu akan segera tahu." Mileye mengangguk, tidak bertanya apa-apa. Setelah beberapa saat, penatuamu membawa Mileye ke pintu masuk bawah tanah. Keduanya berjalan di pintu masuk. Setelah berjalan sekitar 1/4 jam, keduanya berhenti. Dan pada saat ini, Mileye tercengang. Penjara bawah tanah. Tidak ada yang seperti lubang di tanah. Tidak banyak orang di kota dan orang-orang ini memiliki nafas yang sangat kuat. Terutama tubuh fisik orang-orang ini, umumnya sangat kuat. Di antara mereka, bahkan ada yang telah mencapai beberapa tubuh fisik tingkat alam dewa. Sekte Dao. Mileye sedikit mengernyit, kekuatan macam apa ini? Penatuamu membawa Mileye ke aula besar. Aula itu agak kumuh, dengan beberapa tulang binatang dan beberapa potret monster ditempatkan di aula. Dia belum pernah melihat monster ini. Pada saat ini, seorang lelaki tua berbaju kain muncul di depan mereka berdua. Lelaki tua berkain-kain itu tipis, memegang tongkat di tangannya, dan ada bekas pedang yang dalam di wajahnya. Melihat lelaki tua itu dengan pakaian biasa, penatuamu memberi sedikit hormat dan kemudian mundur. Saat dia melangkah mundur, dia mengedipkan mata pada Mileye. Pria tua berpakaian itu melirik Mileye, "Duduk." Mileye sedikit membungkuk, "Siapa nama senior?" Orang tua biasa berkata, "Abu." Mileye mengangguk, "Senior Abu, junior ini di sini untuk bertemu Sabta." Abu memandang Mileye, "Apakah kamu ingin dia kembali?" Mileye mengangguk, posisi guru kerajaan dewa adalah miliknya. Abu menggelengkan kepalanya, dia tidak bisa kembali untuk saat ini. Mileye sedikit mengernyit, "Kenapa?" Abu berkata, "Dia memiliki hal lain untuk dilakukan." Mileye memandang Abu, "Aku ingin bertemu dengannya." Abu menggelengkan kepalanya, "Tidak." Mileye tersenyum dan berkata, "Senior, tidak bisa hanya bertemu saja." Abu memandang Mileye, "Tidak mungkin." Mileye mengangguk. Saat berikutnya, sebuah menara kecil ilusi tiba-tiba muncul di antara alisnya. Pada saat menara kecil ini muncul, paksaan yang kuat tiba-tiba terombang-ambing dari tubuhnya. Pada saat yang sama, pedang eter di tangan Mileye tiba-tiba bergetar hebat. Kekuatan yang kuat langsung menyelimuti Abu. Saat ini, dia memiliki banyak musuh, dia tidak ingin membuat lebih banyak musuh, dan bahkan tidak ingin menambahkan musuh lain seperti Sekte Dao. Namun, dia tidak keberatan dengan satu musuh lagi seperti Sekte Dao. Karena dia memiliki terlalu banyak musuh, tidak ada bedanya dengan 1 atau 2 lagi. Abu memandang Mileye, "Apakah kamu ingin melakukannya?" Mileye tersenyum dan berkata, "Yang mulia, Sabta adalah temanku. Aku ingin bertemu dengannya. Apakah ada masalah?" "Apakah ada masalah?" Abu memandang menara penjara alam di antara alis Mileye dan berkata dengan lembut, "5 dimensi." Suara itu jatuh, dia melambaikan tangan kanannya dengan ringan. 2. Sebuah kekuatan yang kuat langsung menyelimuti Mileye. Menara penjara alam di antara kedua alis Mileye langsung kembali ke tubuhnya pada saat ini.
Tidak hanya itu, Mileye merasa seolah-olah dia telah dilumpuhkan, tidak dapat bergerak sama sekali. Tamat. Dia bertemu Master. Wajah Mileye muram. Orang tua itu setidaknya di atas Deng Feng. Abu menatap Mileye, ikut aku. Setelah mengatakan itu, dia bangkit dan berjalan keluar. Dan pada saat ini, kekuatan di tubuh Mileye telah menghilang. Mileye berpikir sejenak, lalu mengikuti Abu. Dalam perjalanan, Abu berbisik, muda dan kuat, tidak semuanya buruk, tapi jangan berlebihan. Sejauh yang aku tahu, di keluarga Suan Yuan, yang bisa membunuhmu secara instan, tidak kurang dari 3 orang. 3. Mileye terdiam. Abu menambahkan, kamu mungkin berpikir, mengapa mereka tidak melakukan apa-apa. Mereka tidak melakukannya, bukan karena mereka takut padamu, tetapi karena wanita bergaun polos di belakangmu. Mudah saja untuk membunuhmu, tetapi sangat sulit untuk berurusan dengan wanita itu. Jika kamu hidup, wanita itu akan memiliki keraguan, dan jika kamu mati, maka wanita itu tidak akan memiliki keraguan. Jika dia mengacau, tidak ada yang tidak takut. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, maksud senior, alasan mengapa mereka tidak membunuhku adalah karena mereka takut pada orang di belakangku. Abu tersenyum dan berkata, itu tidak masuk hitungan. Ada alasan lain, yaitu masalah setelah membunuhmu. Mileye sedikit mengernyit, apa maksudmu? Abu berkata, keluarga Suan Yuan membunuhmu, lalu, pertama, mereka harus membalas dendam orang-orang di belakangmu, kedua, mereka harus menghadapi sisa kekuatan, siapapun yang memiliki harta 5 dimensi, siapa juga yang akan dibidik. Jadi, tidak sulit untuk mendapatkan harta 5 dimensi, tapi bagaimana cara menyimpannya? Mileye memandang Abu, bagaimana dengan sikap Sekte Dao? Abu melirik Mileye, aku tidak ingin memprovokasimu. Mileye bertanya, kenapa? Apakah kamu tidak tertarik dengan harta 5 dimensi? Abu berkata dengan lembut, kamu memiliki terlalu banyak pendukung. Mileye. Pada saat ini, Abu tiba-tiba berhenti. Dia menunjuk tidak jauh, ada sebuah pintu hitam, bagian dalam pintu itu gelap gulita, tidak ada yang bisa dilihat. Mileye bertanya, Sabta ada di dalamnya. Abu mengangguk, masuklah. Tanpa banyak berpikir, Mileye berubah menjadi cahaya pedang Tao dan memasuki pintu. Begitu dia memasuki pintu, Mileye merasakan kegelapan di depannya. Dia merasakan ruang di sekitarnya bergetar dengan panik. Seperti ini, butuh sekitar 1/4 jam sebelum dia merasakan bahwa sekitarnya kembali normal. Mileye membuka matanya, pada saat ini, dia berada di atas gurun, langit kelabu, dan sekelilingnya sunyi. Mileye sedikit mengernyit, tempat apa ini? Dan pada saat ini, wajah Mileye berubah, dia tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pedang. Duar. Sebuah pedang jatuh, Mileye langsung mundur ratusan meter. Begitu dia berhenti, tanah di bawah kakinya meledak. Mileye melihat ke kejauhan, namun, tidak ada apa-apa di sana. Mileye sedikit mengernyit, tetapi pada saat ini, ekspresinya berubah. Dia menghunus pedangnya dan menebas. Duar. Begitu pedang ini ditebas, dia sekali lagi mundur ratusan meter. Mileye melihat ke kejauhan, di depannya, tidak ada apa-apa selain apa-apa. Mata Mileye sedikit menyipit, saat berikutnya, ruang hampa aturan Tao tiba-tiba muncul di antara alisnya. Dalam sekejap, Mileye tiba-tiba menghunus pedangnya dan menebas ke kanan. Duar. Sebuah bayangan mundur dengan keras, tetapi ketika mundur, itu menghilang. Aneh. Mileye mengerutkan kening, tepat pada saat ini, ruang hampa di depannya tiba-tiba retak. Saat berikutnya,
mulut besar darah datang ke arahnya. Mileye mengangkat tangannya dan memotong dengan pedang. Tes. Suara pemotongan bergema di lapangan. Kali ini, dia menggunakan pedang ether. Di depan Mileye, bayangan hitam mundur lagi dan lagi, lalu berhenti setelah mundur 100 meter penuh. Ketika bayangan hitam itu berhenti, Mileye bisa melihat wajah sebenarnya dari pihak lain. Itu adalah monster berbentuk serigala dengan wajah ganas. Pada saat ini, ada bekas pedang yang dalam di mulut monster ini, tanda pedang Tao ini sedikit ke depan. Seluruh wajah monster ini akan terpisah. Monster itu menatap Mileye dengan cahaya yang ganas, ingin memilih seseorang untuk dilahap. Mileye tanpa ekspresi, tangan kanannya memegang erat pedang ether di tangannya. Monster itu melirik pedang ether di tangan Mileye, dengan sedikit ketakutan di matanya, dia menyeringai pada Mileye, lalu berbalik dan menghilang menjadi cahaya hitam tidak jauh. Melarikan diri. Mileye sedikit membeku, lalu menggelengkan kepalanya dan tersenyum, monster ini tidak bodoh. Mileye melihat sekeliling, senior. Pada saat ini, tanah di kejauhan tiba-tiba bergetar. Mileye mengerutkan kening, ada apa? Segera, di bawah tatapan Mileye, raksasa tiba-tiba muncul di ujung garis pandang di kejauhan. Itu monster. Monster itu besar, berbentuk seperti kera dan lengannya seperti pilar. Ia bergegas ke sisi ini. Kecepatannya tidak terlalu cepat, tetapi setiap kali ia mengambil langkah, tanah akan bergetar hebat, yang sangat menakutkan. Mileye memegang pedang ether di tangan kanannya erat-erat. Ketika monster itu datang 10 kaki di depannya, dia akan menarik pedang. Pada saat ini, suara pedang Tao tiba-tiba datang dari langit yang jauh. Monster itu segera berhenti, ia melihat ke arah langit. Saat berikutnya, ia berbalik dan berlari. Kali ini, sangat cepat, dan menghilang dalam sekejap mata di ujung pandangan Mileye. Mileye menoleh untuk melihat ke langit. Pada saat ini, cahaya pedang Tao jatuh di depannya, cahaya pedang menyebar dan seorang gadis kecil muncul di depannya. Sabta. Sabta, yang sudah lama tidak dilihat. Mileye hendak berbicara ketika Sabta tiba-tiba berkata, ikut aku. Setelah berbicara, dia berbalik dan pergi. Mileye ragu-ragu, lalu mengikuti. Sabta berjalan maju dengan Mileye. Di perjalanan, Mileye tidak berbicara. Dia tahu bahwa Sabta akan memberinya penjelasan. Setelah waktu yang lama, Sabta berkata dengan lembut, maaf, aku pergi tanpa pamit hari itu. Mileye memandang Sabta, apa hubunganmu dan Daomen? Sabta berkata dengan lembut, aku memiliki beberapa koneksi dengan mereka. Mengatakan itu, dia menatap Mileye, orang yang membawa adikmu pergi adalah kekuatan yang disebut Aula Sendian. Aula Sendian. Mileye mengerutkan kening, aku belum pernah mendengarnya. Sabta berkata dengan lembut, setelah kamu dan aku berpisah hari itu, orang-orang dari kekuatan ini telah menembakku. Mileye bertanya, mengapa mereka mengincarmu? Berbicara tentang ini, seolah memikirkan sesuatu, dia bertanya lagi, karena kamu adalah takdir Raja Manusia. Raja Manusia. Dia masih ingat bahwa Sabta ini adalah nasib Raja. Sabta mengangguk, ya, kekuatan ini sangat kuat. Jika aku tinggal di alam semesta chaos, aku akan melibatkan alam semesta chaos. Berbicara tentang ini, dia memandang Mileye, tetapi aku tidak pernah berpikir bahwa setelah aku pergi, mereka mengincarmu. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, mereka ingin menemukanmu melalui aku. Sabta mengangguk, tidak hanya itu, tetapi juga harta di tubuhmu. Namun, mereka juga tampaknya takut pada wanita bergaun polos itu.
Jadi alih-alih menembakmu secara eksplisit, mereka ingin menggunakan keluarga Xuan Yuan dan klan sihir untuk melawanmu. Mereka ingin mengetahui kekuatan sebenarnya dari wanita bergaun polos. Wanita bergaun polos. Mileye berkata dengan sungguh-sungguh, mereka ingin menargetkan wanita bergaun polos. Sabta mengangguk, tidak hanya mereka, tetapi juga banyak pasukan yang siap menyerangnya. Pada saat ini, lelaki tua Abu tiba-tiba muncul di depan Mileye. Dia memandang Mileye, sebaiknya kamu beritahu dia, kalau tidak, dia akan berada dalam bahaya besar. Bersambung.